Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zalsa Gustiani dengan nomor induk mahasiswa 21060108. Saya prodi PGSD dari IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan mewawancarai terkait kurikulum Merdeka Belajar dari tingkat jenjang SD, SMP, dan juga SMK. Nah, di sini juga saya akan menanyakan tentang tanggapan para guru terhadap pergantian kurikulum yang terjadi saat ini di Indonesia. Simak video berikut ini ya. Nah, di sini yang pertama saya akan mewawancarai guru sekolah dasar dari SDN Negeri 1 Kertajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Zalsa Gustiani, mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya meminta waktunya Ibu untuk berkenan diwawancarai oleh saya mengenai kurikulum yang sekarang terjadi di Indonesia. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Ya, baik ya. Nama saya Ibu Oka dari SDN 1 Kertajaya. Saya mengajar di kelas 6. Ibu, mungkin Ibu sebelumnya udah mendengar gitu tentang perpindahan kurikulum yang terjadi saat ini ya Ibu, dari asalnya 2013 menjadi Merdeka Belajar. Nah, tanggapan Ibu tentang perpindahan kurikulum yang terjadi saat ini di Indonesia itu seperti apa Ibu? Kalau menurut Ibu, perpindahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar di SD belum disosialisasikan ya, sehingga kami pun masih meraba-raba apa yang nantinya akan diimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu di SD, masih belum kami tangkap gitu ya, informasinya seperti apa jelasnya. Jadi berarti implementasikannya sendiri juga belum itu ya Bu ya, karena mungkin belum ada sosialisasi dari pemerintah terhadap SD 1 Kertajaya mengenai kurikulum yang saat ini mau itu ya Bu ya. Berarti di sini di SD 1 Kertajaya masih menggunakan kurikulum 13 Ibu? Iya. Ya. Tapi sebelumnya Ibu pernah mendengar nggak tentang Merdeka Belajar itu seperti apa? Iya, kalau yang saya dengar sepertinya Merdeka Belajar itu kalau untuk misalnya di perguruan tinggi ya, kita karena beritanya gitu lebih cenderung ke perguruan tinggi yang seperti membebaskan mahasiswanya untuk memilih mata kuliah yang diminati ya kalau seperti itu. Tapi kalau untuk di SD kami belum mengetahui ya dengan jelas apa sebenarnya kurikulum merdeka itu yang nantinya diterapkan di sekolah dasar. Iya, betul sih Bu ya, karena mungkin lebih ke anak-anaknya mengembangkan bakatnya dia masing-masing mungkin seperti itu. Karena emang saya juga sudah mewawancari beberapa SMP dan SMK pun belum menerapkannya gitu, apalagi di SD mungkin ya Bu ya. Apalagi di kondisi sekarang mungkin masih COVID gitu, yang 2013 aja masih belum kondusif gitu. Mungkin di SD pun belum menerapkannya gitu. Nah, mungkin segitu aja ya Bu ya. Terima kasih gitu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Ibu waktu mengajarnya. Ya. Mungkin segitu aja Ibu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya tanggapan dari guru sekolah menengah pertama. Tadi saya mewawancarai di SMPN Negeri 1 PGRI. Nah, ini merupakan tanggapan dari guru SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Zalsa Gustiani dari mahasiswa IKIP Siliwangi prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 21060108. Boleh perkenalan dulu Bapak dengan siapa? Nama Bapak Muhammad Darajat. Kebetulan di sini selain guru merangkap juga sebagai PKS kurikulum di SMP PGRI 1 Padalarang. Ada yang bisa dibantu enggak? Ya Bapak, sebelumnya meminta waktunya sebentar, mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bapak. Di sini saya mau menanyakan perihal perpindahan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Ya, perpindahan kurikulum yang tadinya
Kurtilas, sekarang kan mau Merdeka Belajar. Iya. Kalau dilihat dari kurikulum Merdeka Belajarnya itu sangat bagus sekali ya untuk pendidikan di masa sekarang ini. Cuman untuk di SMP PGRI 1 Padalarang sendiri masih beradaptasi gitu, masih penyesuaian dari Kurtilas kurikulum ke kurikulum 2013 ke Merdeka Belajar itu. Terus guru-gurunya sekarang masih mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendukung kurikulum Merdeka tersebut. Jadi sepenuhnya kurikulum Merdeka Belajar tersebut di SMP kami belum dilaksanakan, masih terfokus kepada kurikulum 2013. Ya, yang saya tahu pun memang seperti itu ya Bapak, karena Iya. di setiap sekolah pun saat ini belum menerapkan kurikulum tersebut. Betul. Tetapi implementasi apa yang Bapak dapatkan gitu dari Merdeka Belajar tersebut? Ya, implementasi dari Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan kepada guru untuk mengajarnya. Oh, iya. Jadi Sesuai guru tidak terpatok dengan materi ya? tidak terpatok dengan materi, terus tidak guru sentris gitu. Jadi semuanya diserahkan kepada siswa untuk belajar apa yang mereka bisa dan apa yang mereka miliki untuk menunjang pembelajaran tersebut. Tidak terpatok pada kurikulumnya juga, tidak terpatok pada yang penting KD dan kompetensi dasar dan indikator-indikator itu terpenuhi gitu. Dan siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan, terus memperlihatkan keahlian dan kalau bahasa Sundanya kebisaan ya, Kebiasaan ya Bapak. Ya, karena apa yang dimilikinya gitu. iya betul Bapak, dan lebih ke praktek ya Bapak Iya, kalau Merdeka Belajar itu lebih ke praktek, ke psikomotor gitu. ya gitu ya. Ya. Jadi di SMP PGRI ini belum menerapkannya Bapak ya? Belum, jadi masih sedikit-sedikit Tahapannya lah, Bapak ya? masih mengikuti gitu. Karena nanti juga kan dari kabupaten suka ada pelatihan-pelatihan atau workshop untuk guru-gurunya per mata pelajaran supaya bisa lebih memahami kurikulum Merdeka Belajar di sini. Karena sampai saat ini kan guru-guru masih mengikuti workshop dan pelatihannya itu melalui daring, Zoom meeting, Ya, karena dan pandemi juga. ya pelaksanaan dan belajar sendiri dari Google, dari buku teori-teorinya gitu. Jadi sedikit-sedikit emang sudah dimasukkan, cuman masih sebagian besar masih kurikulum 2013. Apalagi sekarang kan sudah masuk ke akhir semester genap dan kelas 9 sudah masuk ke akhir semester terakhir untuk ujian sekolah. Jadi kami di sekolah masih mempersiapkan untuk ujian sekolah dan ujian kenaikan kelas. Oh iya betul. Jadi mungkin kedepannya mungkin ya Bapak buat menerapkannya ya Bapak. Ya. Jadi kalau nanti sudah seluruhnya misalnya di Bandung Barat saja, di Dinas Pendidikan Bandung Barat sudah oke untuk menerapkan Merdeka Belajar, ya kami juga mau tidak mau harus mengikuti. Jadi tapi karena sampai saat ini di pendidikannya, Dinas Pendidikan sendiri masih diberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan dan melanjutkan kurikulum 2013 yang masih berjalan, ya dihabiskan dulu. Nanti setelah mungkin siap semuanya itu pasti akan dilaksanakan. Mungkin Bapak segitu saja dari saya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga pandemi ini tidak berpengaruh ya Bapak. Iya betul, dengan pandemi sekarang kan sangat mengganggu sekali gitu. Pembelajaran. Apalagi kami di sekolah swasta kan kalau semuanya didaringkan, jadi orang tua banyak yang keberatan didaringkan karena di rumah mungkin mereka keberatan untuk kuotanya, terus untuk pembelajarannya kan tidak terkontrol. Ada orang tua yang kerja, ada orang tua yang tidak kerja. Yang tidak kerja pun susah untuk mengarahkan siswanya kalau di rumah.
Tapi kalau di sekolah kan sedikit-sedikit oleh Bapak Ibu guru ada apa? Ada rasa bukan takut ya, jadi segan ya, segan. Jadi sehingga ketika guru memberikan materi pelajaran mereka setidaknya mengikuti ya, Bapak, ya, dan giat, beda dengan di rumah. Iya betul sekali, saya juga merasakan waktu SMK online. Jadi ya udah gitu mengikuti alurnya saja gitu ya Bapak ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan nanti kedepannya kurikulum 2013 ada perubahan atau peralihan menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin maju dan siswa-siswa tidak hanya berpatok pada teori, tapi prakteknya pun mempunyai keahlian. Gitu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Mungkin segitu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah datang sini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Bapak. Amin. Bisa dikembangkan dan diamalkan di masyarakat. Amin, amin. Nah, setelah mendengar pendapat dari guru sekolah menengah pertama, sekarang saya mewawancarai dari guru sekolah menengah kejuruan dari SMKN Negeri 4 Padalarang. Saya akan mewawancarai terkait kurikulum prototype 2022 yang mungkin masih baru dan di beberapa sekolah pun jarang atau belum menerapkannya. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Dewi Puspita Ningrum SP. Beliau guru di SMK Negeri 4 Padalarang. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Nah, langsung saja ya Bu. Apa Ibu pernah atau mungkin sekarang udah ngedengar gitu ya kurikulum prototype yang banyak diperbincangkan. Pandangan Ibu sendiri tentang kurikulum tersebut itu seperti apa? Saya sudah mendengar, cuma memang belum terlalu begitu paham ya. Yang saya tahu kurikulum prototype itu mungkin lebih baik diaplikasikannya di sekolah menengah kejuruan, karena yang saya tahu kurikulum prototype itu adalah kurikulum yang berbasis project, jadi memang cocok untuk SMK. Ya, lebih ke praktek ya Bu? Iya betul, tapi tidak semua SMK yang mungkin belum ya, bukan tidak semua, jadi belum menerapkan kurikulum prototype tersebut. Yang sekarang yang saya tahu itu lebih banyak yang SMK yang sudah menerapkan kurikulum prototype itu yang memiliki program yang apa? Keunggulan, pusat ya, keunggulan pusat ya keunggulan. itu. Jadi yang sudah sekolahnya yang sudah memiliki program pusat keunggulan secara tidak langsung mereka sudah menerapkan kurikulum prototype. Kalau di SMK Negeri 4 Padalarang sendiri udah menerapkannya atau belum? Kami belum, tapi sepertinya dari atasan sudah mengarahkan untuk kita mulai menuju ke situ gitu. Masih ya. diperbincangkan? Ya perbincangan dan mungkin sedikit-sedikit sudah mulai kita menuju ke prototype itu, kurikulum prototype. Nah, mungkin setidaknya Ibu pernah ngedengar gitu ya Bu ya. Nah, dampak atau mungkin apa sih ya gitu dibanding kurikulum sebelumnya gitu, apa aja gitu kayak dampaknya lebih baik atau bahkan malah lebih baik yang kutilas aja gitu? Sebetulnya sih baik yang sekarang ya, karena kalau berbasis proyek, jadi siswa itu akan diberi tugas berupa proyek atau proyek yang mungkin dari nol sampai dia menghasilkan, sehingga nanti siswa mempunyai tujuan akhirnya dia bisa mandiri, bertanggung jawab, dan mungkin nanti hasil akhirnya jadi dia bisa berwirausaha, mungkin itu tujuannya. Mengembangkan juga bakatnya dia juga Iya. ya, misalkan dalam praktek, jadi lebih diterapkan nantinya di kehidupannya dia juga ya. Iya. Dan
Kan kalau yang setahu aku gitu yang kuntilas mah lebih ke teori gitu kan ya Bu? Lebih banyak mengadopsi materi ya, iya. gitu. Jadi kalau mau praktek ini mungkin harus membandingkan dengan ini materinya apa atau misalnya literaturnya apa gitu. Oh ya, ya mungkin segitu aja ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Sama-sama. Ya udah, makasih ya Bu. Ya udah. Nah, alhamdulillah saya sudah mewawancarai di video kali ini 3 seorang guru dari jenjang yang berbeda dari SD, SMP, dan juga SMK. Nah, saya menyimpulkan bahwa dari ketiga jenjang tersebut yang saya wawancarai ternyata belum menggunakan kurikulum yang baru. Mereka masih menggunakan kurikulum 2013 dan juga ada beberapa guru yang mungkin belum terlalu mengenal dengan adanya kurikulum yang baru, mungkin karena belum adanya sosialisasi dan juga belum mengikuti informasi-informasi lainnya. Mungkin buat video kali ini sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.